Jadi ini juga melalui as-sirat, ya, as-sirat, jembatan. Kalau ada filmnya jembatan apa? Yang titian halus rambut dibelah 7. Jadi halusnya rambut pun dibelah 7. Jadi kita tidak tahu seperti apa sirat, tapi surat Maryam 71-72 menggambarkan itu. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan melaluinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Barulah sampai bagian akhir, yaitu pembalasan. Jadi fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Jadi harus ada jazaknya. Nah, ini kita lihat nanti nasib orang kafir. Ya, bagaimana nasib orang kafir? Orang kafir itu ada dua macam, satu musyrik, yang satu ahlul kitab. Ya. Musyrik dan ahlul kitab. Kalau di Indonesia ini ya masuk ahlul kitab ya Katolik, Kristen, kalau musyrik ya Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, dinamisme dan lain-lain. Nah, kalau masuk neraka, kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bainah. Jelasin, nggak ada ragu lagi. Perkara dia tidak tega memasukkan tetangganya itu urusan pribadi. Perkara dia tidak tega memasukkan donornya karena yayasannya dibiayai oleh asing dan asingnya tidak muslim dan tidak tega kalau orang itu masuk neraka, itu urusan pribadi. Banyak juga yang mencoba-coba untuk berusaha memasukkan non-muslim ke dalam surga dengan mencari bermacam-macam argumen, alasan dan segala macamnya. Tapi Al-Quran tegas mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa boleh buat? Saya suka ditanya, gimana Bang? Kan mereka orang baik-baik. Thomas Alva Edison baik, Madam siapa? Ya, Bunda Teresa. Bunda Teresa baik. Kalau nggak ada Thomas Alva Edison, kita nggak bisa baca Quran, listriknya nggak ada. Apakah mereka juga akan masuk neraka? Itu sering ditanyakan. Nggak sampai hati. Kalau Hitler sampai hati, tidak apa-apa. Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Pol Pot, silakan. Tapi kalau Thomas Alva Edison, kemudian Bunda Teresa, Einstein, kemudian apa lagi? Bill Gates. Kalau Lady Gaga bagaimana? Rela apa enggak? Tapi kan beliau belum meninggal, yang sudah meninggal aja lah. Kalau yang belum meninggal kita nggak bisa pastikan, mana tahu masuk Islam semua nanti. Tiba-tiba Lady Gaga pakai jilbab, ini kasih dahan. Saya ditanya, saya pernah di Amerika, anak-anak muda nanya, saya jawab begini, tergantung mereka itu melakukannya untuk apa dan untuk siapa. Kalau mereka melakukan itu untuk Allah, pasti dibalasi oleh Allah. Jangankan punya jasa besar begitu, yang cuma baik saja untuk dirinya sendiri, nggak ganggu orang, insya Allah masuk surga. Kalau dia memang berharap kepada Allah.
Tinggal ditanya saja, kamu dulu melakukannya atas nama siapa? Kata Bunda Teresa, atas nama Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu dipanggil aja Yesus. Yesus. Oh ya, manggil Tuhan kan tidak apa-apa. Sini. Ini ada yang mengklaim minta balasan karena dia sudah banyak berbuat kemanusiaan, bantu orang miskin di Kalkuta atas nama engkau. Engkau bisa balasnya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan nggak bisa. Saya nggak punya apa-apa. Nasib saya juga terserah kepada Allah. Tanya lagi Thomas Alva Edison, atas nama apa? Atas nama kemanusiaan. Kalau begitu sudah dibalas oleh manusia, namamu sudah disanjung, ditulis di buku-buku, bahkan sudah diberi hadiah Nobel, diberi award, macam-macam. Jadi manusia sudah berterima kasih. Tapi kalau dia mengatakan lillah, karena Allah, betapapun kecilnya, cuma membuang duri di jalan, pasti dibalasi oleh Allah. Lain kali saya jawab tidak begitu. Itu tergantung moodnya lah saya jawab. Lain kali saya jawab begini, Mas, kalau saya punya surga, semua orang yang baik kepada saya masukkan, nggak peduli agamanya. Mau Kristen dia, mau Katolik, mau Hindu, Buddha, kalau dia baik dengan saya masukkan ke surga. Kalau saya yang punya. Kalau dia jahat pada saya, walaupun dia Muslim, saya masukkan ke neraka. Tapi saya yang punya surga bukan saya. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya saya harus tanya yang punya surga, yaitu Allah. Kita baca ayatnya. Ayatnya mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Ya apa boleh buat? Tinggal percaya apa tidak. Nah, kalau nggak sampai hati temannya masuk neraka, tolong dia, selamatkan dia. Ajak dia kepada Islam. Nah, kalau orang yang beriman nasibnya bagaimana? Lihat dulu. Kata Ahok. Kalau kita asal percaya dengan Yesus masuk surga. Orang Islam enggak. Benar enggak kata Ahok? Wallahu a'lam. Mukmin yang berbuat syirik, mukmin berbuat syirik, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dosa yang lain diampuni. Maka yang lain dikatakan diharamkan oleh Allah surga. Semua amalnya hilang. Nah, kalau amalnya hilang diharamkan surga, dosa enggak diampuni. Apa boleh buat? Neraka. Jadi kalau kita punya waktu singkat, sedikit terbatas, dahulukanlah menolong tetangga, saudara kita, kenalan kita dari kemusyrikan ini. Itu didahulukan. Karena kalaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia beramal soleh, tapi syirik nggak akan menolong. Wa in shalla, walaupun dia sholat, wa in sama, walaupun dia puasa, ya. Jadi selamatkan dulu. Maka dakwah yang pertama itu ya dakwah tauhid dulu, menolak kemusyrikan, khurafat, karena itu paling menentukan, walaupun haji berkali-kali, tapi kalau musyrik nggak ada gunanya. Itu apa? Nah, kalau dia tidak musyrik, tentu dia berdosa dan berpahala. Ya, berdosa dan berpahala. Nggak ada yang dosa semua. Kalau dosa semua setan. Kalau pahala semua, baik semua malaikat. Kalau ini manusia, kadang-kadang kayak setan, kadang-kadang lebih dari setan. Setan nggak pernah buka komplek pelacuran. Manusia yang setan nggak pernah jadi germo, jadi pelacur nggak pernah setan diadili oleh KPK. Manusia, tapi yang nyuruhnya setan. Yang bisik-bisik setan. Nah, itu yang jahat, yang bisiknya apa yang laksanakan. Ditimbang. Kalau dosanya lebih banyak, neraka dulu.
neraka dulu. Nanti kalau sudah bisa masuk surga, ada dua kemungkinan. Satu, dosanya sudah berkurang sampai pahalanya lebih banyak, dia akan masuk ke surga, dikeluarkan dari neraka, masuk ke surga. Nanti sampai di surga kumpul, bikin ikatan alumni neraka. Orang Indonesia kan senang bikin ikatan alumni, apa aja bikin ikatan alumni. Nah, maka kira-kira nanti orang Indonesia punya, kamu angkatan berapa yang masuk neraka? Angkatan 83, angkatan 87, ayo kita kumpul-kumpul. Nanti pengajian sekali seminggu. Bagi-bagi pengalaman kamu di neraka bagian mana ya dulu? Aku paling bawah. Angkatan alumni. Berapa lama? Nah ini. Kita cari-cari dalam Al-Quran paling sedikit di neraka itu berapa lama? Ada nggak ayat yang mengatakan 1 hari? Atau 2 hari? Atau seminggu? Atau berminggu-minggu? Ada, saya dengar seorang ulama menafsirkan labisina fiha ahqaba. Mereka berada dalam neraka itu berminggu-minggu. Ada yang artinya bermasa-masa, tapi kita ambil yang paling ringan ya, berminggu-minggu. Berarti kalau berminggu-minggu minimal 3 minggu. Paling sedikit di neraka 3 minggu, 21 hari. Baca ayat lain, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungmu di dunia ini. Berarti kalau 21 hari sama dengan 21.000 tahun. Nah, itu kalau mau cari pengalaman ya minimal 21.000 tahun. Kan ada juga yang berani tuh, nggak apa-apa masuk neraka, itu cari pengalaman lah. Jauh sekali cari pengalamannya ke neraka. Itu ketemu bintang Hollywood 21 hari. Misalkan 1 hari saja sudah sama dengan 1000 tahun. Jangan coba-coba. Nah, kalau pahalanya lebih banyak, ini orang yang beruntung. Dia akan langsung masuk surga. Tinggal ditentukan kelasnya di surga. Kalau dia kelasnya tinggi, syuhada, salihin, ya bisa bersama Nabi di VVIP. Bukan VIP aja, tapi VVIP. Mungkin V-nya bisa 3. VVIP. Very important. Al-Anbiya wal Mursalin, As-Suhada was Salihin. Tapi kalau enggak, ya pas-pasan, ya sudah kelas ekonomi, enggak apa-apa. Lebih baik di surga kelas ekonomi daripada di neraka VVIP. Pahala lebih banyak. Nah, inilah gambarannya. Ini surat yang kita baca tadi, surat Al-Bainah ayat 6 dan 8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya Allah. Nah, sebelum ditanya saya jawab dulu. Bagaimana dengan surat Al-Baqarah 62? Nah, kira-kira ini yang akan ditanyakan nanti. Ini dalilnya kaum pluralisme agama yang coba-coba memasukkan non-muslim ke surga. Pakai ayat ini. Dari dulu sampai sekarang ya ayat ini yang dipakai. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum. Terputus ini ya. Inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum ya. Saya terlalu membesarkan jadi malah hilang sebagian. Tapi sudah ketangkap, ini 62. Jadi yang penting beriman dengan Allah dan hari akhir.
lalu beramal saleh. Jadi syarat masuk surga itu hanya 3, iman dengan Allah, hari akhir, dan beramal saleh. Tidak beriman dengan Nabi Muhammad tidak apa-apa. Jadi kalau begitu orang Yahudi, kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhir dan beramal saleh, masuk surga. Artinya amalnya ditimbang dan ada harapan masuk surga. Orang Nasrani juga begitu, was-sabiin juga begitu. Yang penting man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini yang dijadikan dalil. Kita bisa baca dalam kitab tafsir, salah satunya ya tafsir Ibnu Katsir, itu dijelaskan latar belakang turunnya ayat ini. Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi, bagaimana nasib gurunya? Guru Salman seperti pendeta Buhaira. Jadi pendeta Buhaira yang meramalkan Nabi waktu kecil, waktu bersama dengan Abu Talib, itu gurunya Salman. Dan gurunya itu mengatakan kepada Salman, jangan engkau lagi mencari pendeta-pendeta yang lain, pergilah ke Mekah, tunggu Nabi yang terakhir. Tunggu kedatangan Nabi terakhir, ditunjukkan ciri-ciri Nabi yang terakhir itu. Lahir di Mekah, kemudian yatim, sampai hijrah ke Yasrib. Banyak tanda-tanda yang rinci diberitahukan oleh gurunya itu. Dan gurunya itu mengatakan kalau dia masih hidup waktu Muhammad atau Nabi terakhir diutus, dia akan beriman. Tapi ternyata dia meninggal duluan. Nah, Salman bertanya, bagaimana nasib gurunya itu atau orang-orang yang seperti gurunya? Kayak Waraqah bin Naufal kan juga begitu. Bagaimana nasib mereka? Apa jawaban Nabi? Haula finnar, mereka akan masuk neraka. Karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW akan masuk neraka. Salman gak terima. Bagaimana dia akan beriman kalau sudah meninggal sebelum Nabi diutus? Nah, rupanya keberatan Salman itu dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat ini. Artinya orang-orang Yahudi pada zamannya, taruhlah dia hidup misalkan pada zaman Nabi Musa, dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Taurat, beriman hari akhir, beramal saleh, ya akan dinilai amalnya. Taruhlah orang-orang Nasrani pada zaman Nabi Isa, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Injil dan beramal saleh, ya akan dinilai. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad. Dan itu ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah sabdanya, tidak ada seorang pun yang mendengar aku diutus, lalu tidak, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu tidak mau beriman denganku, maka dia akan masuk neraka. Itu ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaratnya mendengar. Kalau Yahudinya nggak pernah dengar, Nasraninya nggak pernah dengar, ya nggak berlaku. Maka muncullah istilah orang-orang yang hidup pada zaman vakum wahyu, fatratul wahyi. Baik sebelum Nabi diutus, atau setelah Nabi diutus. Bahkan sampai zaman sekarang ini masih ada orang yang hidup pada tempat yang vakum wahyu. Sampai saat ini. Kalau tidak percaya, pergilah ke pedalaman Papua. Pergi ke mana? Di Riau banyak juga itu. Di Jambi. Tanah dalam. Yang belum ke kota, yang betul-betul masih di dalam. Mereka nggak tahu apa-apa. Oh, jangankan mendengar Nabi Muhammad, baju aja nggak tahu. Sama sekali tidak beradab, nggak punya ilmu. Berarti nggak sampai risalah kepada mereka, nggak pernah dengar Nabi Muhammad, nggak pernah dengar Islam itu. Maka mereka dihukum dengan hukum orang-orang yang hidup pada zaman fatratul wahyi. Mereka dinilai berdasarkan fitrahnya,
ya, dinilai berdasarkan fitrahnya, bukan berdasarkan syariat. Kalau mereka tidak sholat itu syariat, nggak puasa itu syariat, nggak menikah secara Islami itu juga syariat, mereka makan babi itu juga syariat. Tapi kalau mereka membunuh, nah itu sudah menentang fitrahnya, karena fitrah manusia itu orang baik, nggak membunuh, nggak merusak orang lain. Tapi kalau dia ngambil jambu orang tidak minta izin itu juga syariat. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman fatratul wahyi dinilai berdasarkan fitrahnya. Jadi anehnya orang-orang yang mengusung faham pluralisme agama menggunakan ayat ini tapi tidak mau melihat konteksnya. Khusus untuk ayat ini mereka sangat tekstual. Tapi kalau untuk ayat-ayat lain mereka menuntut untuk kontekstual. Nah, itu yang tidak konsisten. Harusnya itu metodologi itu konsisten. Kalau dia menggunakan metodologi kontekstual, ya jangan milih-milih. Kalau milih-milih berarti menafsirkannya berdasarkan hawa nafsu. Kalau menguntungkan kontekstual, pakai kontekstual. Kalau untungkan tekstual, pakai tekstual. Itu namanya ada perang konsepsi. Di dalam filsafat ilmu nggak boleh. Kalau kita sudah punya kesimpulan, baru meneliti nggak bisa prakonsepsi. Jadi jangan ada kesimpulan dulu. Di awal hipotesis boleh, tapi jangan kesimpulan. So kalau kesimpulan dulu, nanti hasilnya adalah pembenar-pembenar saja. Cari alasan-alasan yang kira-kira membenarkan. Jadi kayak mufti bayaran nanti. Pak Ustadz, apa hukumnya ini? Tanya dulu, mau haram apa mau halal? Kalau haram saya carikan dalilnya. Kalau halal saya carikan juga. Nah, itu namanya mufti pesanan nggak bisa. Ya. Nggak boleh, itu namanya memperjualbelikan agama. Mesti ada tarifnya itu kalau mufti seperti itu. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah jam 9:30. Ada pertanyaan silakan, nggak ada juga nggak apa-apa. Cepat pulang. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena yang datang banyak sekali, luar biasa, kami batasi satu orang satu penanya saja diprioritaskan. Monggo silakan. 1, 2, belakang. Oke, Satu aja. 3, 4. Baik, satu orang satu penanya. Oke, satu orang satu pertanyaan. Oke, singkat. Monggo Mas, singkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya pada Satu aja nanti. Saya catatnya. suatu ketika saya pernah debat sama teman saya kantor perihal jin horen. Tujuan fikihnya bagaimana tuh ya? Tentang jin horen. Siapa? Jin horen. Jin yang mendampingi. Ya, tujuan fikihnya apa? Oke. Tujuan fikihnya. Karin. Ya, baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi, baik silakan. Terakhir Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi dibuat skema orang mukmin masuk neraka kemudian surga. Kalau di Al-Quran itu ya banyak saya temui itu neraka itu untuk orang kafir, sedang surga itu jelas untuk orang mukmin. Ya. Di lain ayat dijelaskan orang yang di dalam neraka itu akan di neraka selamanya, bisa masuk surga ya seandainya dimisalkan seperti unta yang masuk lubang jarum alias tidak mungkin. Mohon skema tadi dari hadis atau apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kami tanyakan masalah munculnya Dajjal. Nah, Dajjal itu bersifat
makhluk atau suatu sifat yang jahat. Jadi mohon keterangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terakhir Pak Widodo, monggo Pak. Ya, tentang roh, Ustaz. Jadi kita bahasanya roh itu sedikit yang diberi pada kita. Ada makara roh, tempat roh. Di sana ada hitam bolok, burung hijau. Ya. Nah, pertanyaan saya, bisakah yang kita masih hidup itu berhubungan dengan roh-roh yang ada di teluk Tembolok, burung tadi, atau sebaliknya Tembolok mana? Dia itu bisa tahu olah nikah kita kalau kita baca Al-Quran, dia senang dan lain-lain. Baik, Ustaz, ada 4 pertanyaan. Yang pertama tentang jin pendamping atau jin kholid. Monggo, Ustaz. Ya. Jadi setiap orang itu ada hafazah, ada malaikat, ya, ada raqib atid, ada kiraman katibin yang menjaganya, dan juga ada qarin. Jadi jin yang dampingi. Jadi sekalian pertanyaan dengan masalah roh. Apakah orang yang sudah meninggal dunia masih bisa berkomunikasi dengan roh? Apakah orang yang masih hidup bisa berkomunikasi dengan roh orang yang sudah meninggal dunia? Kalau dalam pemahaman saya nggak bisa, nggak bisa. Kecuali kalau memang diberi izin oleh Allah secara khusus untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau secara umum nggak bisa. Nggak ada lagi komunikasi antara orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang hidup. Tapi kok banyak contohnya. Misalnya seorang mengaku bisa berdialog dengan kakeknya yang sudah lama meninggal, dan neneknya masih hidup. Neneknya jadi saksi. Dia menggunakan media cucunya atau orang lain. Jadi dia bisa rohnya itu masuk ke si A, dan si A itu ngomong persis seperti suara sang kakek, dan nenek jadi saksi. Lalu tanya sama neneknya, nenek punya rahasia enggak? Dulu berdua-duaan di pondok, nggak ada yang tahu. Ya, coba ditanyakan. Kalau dia tahu rahasia nenek, berarti benar. Tanyakan, tahu dia? Semua yang hadir percaya. Oh, memang bisa. Berarti dia belum tahu triknya jin, setan. Jadi jin, setan itu bisa meniru suara, meniru rupa. Dan kalau dia dulu ngikuti terus-menerus, ya dia pasti tahu. Walaupun nenek kakek berdua saja di pondok, ya karinnya jin akan tahu kalau dia ngikuti terus. Dia yang beritahu. Dia bisa tiru suaranya. Maka Nabi mengatakan yang tidak bisa ditiru hanya Nabi sendiri. Tidak bisa ditiru. Mereka tidak bisa meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada yang bertemu dengan Nabi, bermimpi ketemu Nabi, itu memang ketemu dengan aku, kata Nabi, kan begitu. Karena tidak bisa niru. Tapi itu pun juga harus kritis. Harus tahu sejarah Nabi itu seperti apa, orang mana, hidungnya seperti apa, rambutnya bagaimana, fisiknya gimana, biar nggak kena bohong. Ngaku-ngaku Nabi padahal bukan Nabi. Ada seorang ibu dulu nanya saya, Nak Yunahar, alhamdulillah tadi malam ibu ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya tanya, hidungnya gimana, mancung nggak? Kalau pesek hidungnya itu dari Karangkajen itu. Kumisnya tebal nggak? Kalau tebal Rano Karno. Karena Nabi kumisnya ditipiskan, jenggotnya dicukur apa enggak? Fisiknya bagaimana? Kalaupun sama belum tentu Nabi, karena orang Arab banyak juga yang begitu. Harus konfirmasi lagi apa yang disampaikan. Kalau nomor lotre yang diberikan pasti. Jadi harus menggunakan nas Al-Quran dan Sunnah bimbing kita, dan menggunakan akal
sehat. Nggak asal mimpi ketemu Nabi itu pasti Nabi. Jadi kalau ada yang mengaku bisa ketemu dengan roh Sunan Kalijaga, roh Sunan Ampel, habis itu dia jadi dukun, belum tentu. Belum tentu itu beneran Sunan Ampel, belum tentu itu beneran Sunan Kali. Ya gak? Kalau kita yakin Sunan Ampel, Sunan Kalijaga adalah wali Allah, ulama, nggak mungkin mengajarkan yang salah, nggak mungkin mengajarkan kemusyrikan apalagi. Jadi harus kritis. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah itu sikap kritis itu diajarkan. Ya, jadi tidak terima begitu saja. Ini untuk yang pertama. Dajjal. Nah, saya kan dari awal sudah bilang saya tidak bisa menjelaskan, tidak mau melakukan tafsir spekulatif tentang Dajjal itu apa. Pokoknya sudah terima aja. Hadisnya begitu, tafsirnya bagaimana tidak tahu. Jadi saya lebih suka ikut pemahaman tawakuf yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah atau diikuti oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain untuk masalah-masalah yang masuk kategori tasyabihat yang kita nggak tahu persis bagaimana dan tidak ada nas yang menjelaskan, ya sudah kita percaya saja, nggak nanya-nanya lagi bagaimananya, tawakuf saja. Karena kalaupun ditanya nggak ada yang bisa jawab, kalaupun ada yang bisa jawab tidak, ya dia sendiri nggak yakin benar kok jawabannya itu. Wallahu a'lam. Ya sudah, daripada capek-capek dari awal sajalah wallahu a'lam. Nah itu tentang Dajjal. Saya tadi ceritakan versi politiknya. Dajjal itu Amerika. Kenapa Amerika? Karena raksasa dan superpower. Kenapa bermata satu? Karena tidak adil. Kalau Hamas yang menyerbu teroris, kalau Israel yang menyerbu bela diri, itu kan double standard. Jadi perilakunya Dajjal. Nah, tapi apakah Amerika itu benar-benar Dajjal? Kita nggak tahu. Yang jelas Amerika itu negara. Amerika itu negara yang dibenci dan disenangi. Tiap hari coba di Jakarta di kereta Amerika, tiap hari lebih dari 300 orang antri minta visa untuk ke Amerika. Tiap hari juga dimaki-maki Amerika, tiap hari juga orang pengen pergi ke Amerika. Termasuk yang maki-maki itu. Nah itu, jadi kayak gadis cantik yang dipuji-puji, dikagumi, tapi kalau lamarannya tolak, dimaki-maki. Jadi jelek semua gadis cantik itu, karena apa? Karena lamarannya ditolak. Terus saya menyampaikan ayat-ayatnya, ini interpretasi terhadap ayat. Ya. Silakan mau percaya apa enggak, silakan kalau mau punya pendapat lain. Tapi dalam pemahaman saya terhadap ayat itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, syarran yara." Satu, gabungkan dengan ayat, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu." Jadi dari tafsir itu kita buat kesimpulan. Namanya tafsir. Menafsirkan ayat dengan ayat lalu dibuat kesimpulan. Nggak harus ada hadisnya semua. Kalau sudah ada hadisnya tegas ya nggak usah ditafsirkan lagi, ikut saja. Nah begitu kesimpulan saya. Ini kesimpulan. Kalau ada bandingan silahkan. So ibu-ibu banyak mendesak saya, nggak bisa Pak, nggak bisa Ustaz. Walaupun pahalanya banyak, lebih banyak dari berdosanya, harus masuk neraka dulu. Walaupun sedikit dosanya, harus masuk neraka dulu. Ya silakan kalau ibu-ibu mau masuk neraka dulu, saya nggak mau. Monggo aja silakan. Mau ngotot mau neraka dulu silakan. Orang Jogja yang banyak mau ke neraka dulu, silakan. Tapi dalam pemahaman saya, dalam keyakinan saya enggak. Kalau sedikit dosanya tetap masuk neraka duluan, ya yang masuk surga mungkin tinggal satu orang, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pun juga pernah berdosa, Umar pun juga pernah
berdosa. Kalau ditimbang ada sedikit harus masuk neraka, itu bertentangan dengan ayat faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Itu kan terang benderang ayatnya mengatakan wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi menafsirkan ayat itu jangan sendiri-sendiri. Jadi Al-Quran yufassir ba'duhu ba'da. Kalau membaca satu ayat, jangan satu ayat itu saja, harus dihubungkan dengan ayat yang lain. Seolah-olah tadi dikatakan orang penduduk neraka itu tidak akan bisa keluar dari neraka seperti memasukkan onta ke lubang jarum. Itu yang sudah diputus, divonis kekal, tidak akan keluar. Kalau sudah diputus begitu tidak akan keluar. Tapi kalau sejak awal sudah diberitahukan masuk neraka dulu, nanti setelah saat atau masa tertentu akan masuk surga, ya bisa saja. Gitu ya. Habis. Saya kira cukup, tidak usah dibuka term kedua karena besok pagi mau ke Jakarta. Jam 10 besok mau ketemu Pak Jokowi.